Setuju ya di sini? Nah, oleh karena itu dunia kerja itu selalu kita masukin setelah kita menempuh kuliah 4 atau sampai 4,5 tahun mungkin tergantung jurusannya. Dan pertama kali kita masuk dunia kuliah, dunia kerja, kita ingin yang namanya nomor satu itu adalah mengejar passion. Betul ya? Tapi kebanyakan passion kita kadang-kadang bertentangan dengan keinginan orang tua. Kata orang tua, mendingan kamu kerja ini, mendingan kamu melamar di sini. Itu namanya opportunity. Dengan pengalamannya, orang tua itu bisa melihat opportunity yang lebih cocok yang kita nggak bisa melihat. Tapi yang banyak terjadi apa? Realita. Jadi di Indonesia, mayoritas itu salah jurusan. Paham ya? Banyak ya cerita di dunia ini bahwa kalau kita masuk dari dunia pendidikan jurusan manajemen, akhirnya dari misalnya IT atau dari IT malah jadi kuliner. Itu banyak sekali cerita-cerita kayak gini. Nah, salah satu realita yang kita harus omongkan itu adalah kita berada di negara yang human development index-nya masih rendah. Di mana di sini kita masih harus dengan nyaman kita harus bisa menyesuaikan kualitas hidup kita dengan UMR setempat, yaitu 3-4 juta. Oleh karena itu, mungkin kita buka mata sedikit ya untuk bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di Australia. Di situ dikatakan, bisa kembali. Kalau kita mau memiliki kesempatan untuk bisa bekerja di Australia, nomor satu itu kata-katanya bisa dilihat, make some serious cash, artinya dapatkan pendapatan yang cukup banyak. Meskipun ini saya baca dalam bahasa Indonesia aja, meskipun pendapatan di Australia itu tinggi, lebih tinggi daripada Inggris, Irlandia, dan Amerika, tapi bayarannya lebih tinggi lagi. Di beberapa sektor pekerjaan, satu minggu gaji itu bisa sama dengan pendapatan 1 bulan di Inggris atau di Amerika. Meskipun dengan living cost atau biaya hidup yang lebih tinggi, masih bisa mendapatkan 3 kali lipat daripada negara-negara seperti UK atau Amerika. Oke ya, nanti bisa di Google. Semua informasi yang kita omongkan ini sebenarnya informasi yang Google, cuma di sini kita bikin komprehensif aja supaya gampang dicerna. Yang nomor 2, job opportunity. Mirip dengan Indonesia, sekitar 5, tapi di sana penduduk itu jauh lebih sedikit, sekitar 23 juta, sekitar 10% Indonesia. Jadi kalau tadi Lila tuh sekitar dari 6,9 tuh kalau 5%-nya tuh sekitar 30.000 ya mungkin ya. 300 ribuan jiwa ya. Berarti di sana kurang lebih sekitar 30.000 jiwa. Jadi cukup rendah. Tapi bagusnya di sana kalau pengangguran, kalau kita udah penduduk sana, itu dikasih uang oleh pemerintah $1.200 per bulan sampai mereka mendapatkan pekerjaan. Tapi nanti bagi kita yang ke sana masih belum ya. Nanti pelan-pelan. Oke, sekarang otomatis kita berpikiran bahwa kalau ke Australia nyaman nggak sih? Otomatis itu berkaitan dengan kondisi lapangan work environment di Australia. Selain gaji dan opportunity kerja yang bagus, benefit yang lainnya itu adalah kita diberikan environment yang bagus. Australia menjunjung tinggi antara keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Nggak kerja aja, nggak sekolah aja, ya. Kemudian experience, otomatis kalau terutama bagi kita yang dari luar ya, experience itu bisa bekerja di Australia, itu experience global. Experience di mana kita bisa berjumpa dengan, kita ngomong satu kota yang namanya Melbourne, mungkin ada pernah tahu ya, pernah melihat di YouTube atau apa. Di Melbourne itu ada 170 etnis dari seluruh dunia. Setiap etnis memiliki kebudayaan yang berbeda. Jadi kita ini belajar untuk bisa berinteraksi atau mungkin memberikan servis ke mereka atau mungkin berdagang dengan etnis-etnis yang berbeda. Di Melbourne itu di Australia itu ada 67 agama dari seluruh dunia, termasuk 5 yang mayor. Jadi di sana kita benar-benar diekspos ke dunia global, itu. Otomatis bagusnya kalau kita mau menyongsong MEA atau mungkin mau intinya mau berjualan ke seluruh dunia. Oke? Oke, jadi kita di negara baru, di tempat yang baru, otomatis kita sendirian dan otomatis memberikan experience yang luar biasa. Kita di sini masih dekat dengan orang tua. Ada apa-apa, ada yang backup, ada yang dukung kan? Kalau kita sendirian, otomatis belajarnya lebih banyak. Apalagi kepepet juga nggak ada, nggak berani minta orang tua. Luar biasa ya pengalamannya itu.
Itu tadi yang berkaitan dengan yang disebutkan oleh Bu Lina, yaitu adalah mental. Karena saya sangat setuju sekali. Nah, ini untuk memperkuat yang namanya net minimum wage atau UMR kalau di Indonesia. Itu mungkin karena terlalu banyak sekali ya. Itu yang paling atas itu Australia. Itu negara tetangga kita yang kita mungkin kurang mendalaminya, karena bagi kita bisa nggak sih kita yang bekerja di sana? Bisa nggak sih kita mendapatkan pelatihan di sana? Disitulah keunggulan kita. Coba next. Ini adalah 7 negara yang tertinggi minimum wages-nya di dunia. Banyak yang tahu ya bahwa Amerika mungkin cukup tinggi pendapatannya, ternyata Amerika hanya peringkat 6, cuma hampir separuhnya Australia. Kalau kita bekerja memanfaatkan jam, capeknya 1 jam di Indonesia, 1 jam di Singapura, di Hong Kong, Taiwan seperti para TKW, kalau divisi kita di Amerika, di Australia capeknya sama. Otomatis mau pendapatan yang paling tinggi kan? Ini sebagai bandingan aja. Next. Ini adalah Indonesia per jamnya. Kalau kita mendapatkan UMR 4 juta rupiah, 2,26. Oke. Tapi di sini saya berbicara bukan mau membanding-bandingkan negara ya, karena negara itu memiliki background dan kemerdekaan yang berbeda-beda jadwalnya. Jadi otomatis mereka memiliki kesempatan untuk bertumbuh yang berbeda-beda. Tapi nanti kenapa saya sebutin? Ini salah satu keunggulannya. Jadi intinya kalau kerja di sana duitnya gede, simpennya itu gede. Oke, next. Oke, kalau kita setuju negaranya Australia, kita ajaknya tuh ke kota yang memang kita pilihin, namanya kota Melbourne. Kenapa kok kota Melbourne? Melbourne itu menang most livable city in the world 7 tahun berturut-turut. Ada yang tahu nggak kalau most livable city-nya Indonesia mana? Bali, pulaunya ya? Hampir betul. Yang betul adalah Yogyakarta. Itu most livable city-nya. Yang milih bukan kita loh. Yang milih itu global dunia. Tapi yang milih kalau yang juara dunianya itu Melbourne. Juaranya bukan setahun 2 tahun, 7 tahun berturut-turut. Kira-kira yang milih yang kurang keras atau memang kotanya yang bagus? Intinya gitu. Bisa next. Nah, ini adalah program bekerja dan pelatihan di Australia, yang dimana di sana itu perkiraan pendapatannya kurang lebih sekitar $3.000. Gak usah kaget, gak usah bingung. Memang itu UMR-nya kurang lebih 30 juta. Dengan perkiraan pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari kurang lebih 1.000 atau kurang lebih 10 juta, jadi sisanya masih lumayan ya. Jadi programnya seperti ini. Program bekerjanya itu kurang lebih 250 hari dalam setahun. Program pelatihannya kurang lebih 90 hari, tapi nggak 90 hari langsung ya. Ini ada pelatihan bekerja itu. Dan ibunya dapat dipilih dan bisa didudukan dengan perusahaannya masing-masing. Kami sini ada pertanyaan, oke sedikit. Bisa lanjutnya. Nah, ini kalau tadi kita bikin diagramnya jauh lebih sederhana ya. Jadi apa yang kita dapatkan di sekolah selama kita dari kecil sampai besar, itu kita mendapatkan kurikulum untuk pengetahuan kita, untuk pelatihan kita, untuk skill kita. Tapi selain itu, yang gak kalah pentingnya itu adalah pembentukan karakternya. Karakter itu bisa dibentuk dari kultur yang paling sederhana, itu adalah kultur keluarga kita, kultur teman-teman kita, kultur agama kita, kultur negara kita atau adat kita, maupun kultur kita sebagai orang Asia secara umum. Dan itu yang nanti penting sekali, karena itu nanti berkaitan dengan attitude seperti yang tadi Pak Lika katakan. Selanjutnya adalah mental. Pelatihan mental ini yang menurut kita merupakan pilihan. Memang banyak orang tua kita yang ingin anaknya ya untuk masuk dunia kerja, mentalnya itu bagus. Tapi seberapa banyak sih yang tega melihat anaknya itu gagal? Kebanyakan kalau anaknya gagal gimana? Minta bantuan, dibantu nggak? Nah kalau gagal dibantu, terus kita kapan majunya? Paham ya? Jadi itu berkaitan dengan experience saya pribadi. Saya waktu lulus kuliah sekolah bahasa, kemudian saya masuk
Di mana sana perlakuannya, apalagi di sana ada orang tua saya, bisa maju nggak? Nggak bisa, malah jadi omongan kok. Ini pegawai staf tapi mungkin gajinya direktur. Tapi memang waktu di sana gajinya bukan direktur. Tapi beda. Kalau adik-adik memiliki kesempatan untuk kita ini melemparkan diri ke hutan rimba, mental yang diperlukan itu untuk bertahan hidup itu jauh lebih beda sekali. Nah, sekarang kita mikirkan gini. Contoh ya, kita mau masukin tenaga kerja, kita mengalami 5 kali kegagalan. Banyak kan dari kita ngomong, mungkin bukan bidang saya, karena saya sendiri sudah melalui hal itu. Tapi kalau kita ngomong, kalau kita gagal, kita nggak mau terusin, alias kita tidak pantang menyerah berkaitan dengan mental, lampu bakal ada nggak sih? Kalau 1 hari sebelum kita menemukannya, atau mungkin yang waktu belum menemukannya nggak bakal tahu ini bakal menemukan apa. Contohnya, 1 hari sebelum menemukan, Steve Jobs nggak pernah kepikiran bisa ada halangan-halangan yang kemudian dia nggak tahu bahkan namanya smartphone itu bisa muncul. Semua yang ada di dunia ini berkaitan karena mentalitas orang di masa lalu yang berkaitan dengan tentunya karakter dan pengetahuannya. Contohnya chat, itu semua teknologi yang zaman pun bakal nggak ada, itu yang menemukan manusia semua, dan itu diperlukan mental. Paham ya sampai di sini? Nah, di sini itu kita ngomongnya sembari kita ini mencari pengalaman bekerja dengan gaji yang internasional, dengan pengalaman internasional, kita ini dituntut di sana untuk melatih mental kita. Simpel, paling gampang, jauh dari orang tua, nggak ada mak, nggak ada pembantu, mental kita terlatih mau nggak mau. Ngomong, duit mau habis, ternyata ini mau diancam dipecat sama perusahaannya. Mau minta bantuan orang tua atau mau gigi berjuang sendiri. Nah, pelatihan mental itu nanti penting sekali ketika kita ini hidup di dunia yang sebenarnya. Kita ini masih dalam dunia fur-furan kasarannya ya. Dunia sebenarnya itu kalau kita udah umur 40, 50, kita udah berkeluarga, ada pasangan, ada anak. Apa mau belajar di masa itu? Apa mau menyadari kita ini butuh mentalnya di masa itu atau di masa sekarang? Jadi itu yang kita maksudkan. Ini berkaitan akhirnya otomatis yang terakhir itu kita memiliki pengalaman. Dengan pengalaman otomatis yang perlu dilakukan itu adalah spend waktu. Kita melakukannya tanpa menyerah dengan karakter yang bagus, dengan ilmu yang bagus, disiplin ilmu yang bagus, kita mendapatkan pengalamannya. Nah, kalau itu semua bergabung, kita mendapatkan mindset yang betul. Mindset yang betul itu apa? Selama kita berjuang dalam hidup ini, selalu ada godaan. Gampang sekali kok. Kita meeting aja ya. Mungkin Pak Olika bisa sharing pengalamannya. Kalau kita meeting Pak ya, kadang-kadang kita ini ada gangguan HP atau gangguan kita bahas A, yang B nyambung ke yang lain. Itu aja fokusannya susah. Apalagi kalau kita dalam kehidupan yang tidak ada orang lain kecuali yang bisa ngatur diri kita adalah kita. Bahkan orang tua kita nggak bisa. Orang tua kita itu nggak selamanya ada di samping kita. Bahkan kita menjadi orang tua anak-anak kita. Siap nggak manusia Indonesia ini? Kalau dari mindsetnya udah betul, keluarnya kita luar biasa. Saya yakin orang Indonesia nggak kalah kok. Tapi untuk bisa mendapatkan hal tersebut, mindset tersebut itu memang butuh usaha. Gampang kok. Saya ke Thailand bolak-balik. Orang Thailand kata ketemu bule itu biasa. Wah, ini saya porokin ini kayak orang Indonesia malu, takut, kayak kita lebih bawah. Saya nggak suka itu. Sama kita ini. Kita punya, mereka nggak punya. Mereka punya, apa kita nggak punya. Kalau kita bisa menemukan itu bersama-sama, seluruh bangsa Indonesia, kedepannya istilahnya Indonesia nggak bisa diremehin. Oke, next. Jadi tujuan kita itu apa sih? Kita mau masukin dunia kerja itu memang kita berkaitan dengan uang, tapi saya kurang setuju kalau kita ngomong uang aja. Yang nomor 1 tuh otomatis adik-adik sekalian bisa memilih untuk menjadi entrepreneur. Betul? Seperti tadi ya, dunia disrupsi, dunia perubahan. Yang kita ngomongkan Uber itu 20 tahun yang lalu ada. Sekarang ini perusahaan taksi tanpa memiliki sebuah taksi satu pun. Airbnb tahu ya? Perusahaan hotel tanpa memiliki satu hotel apapun. Di mana hotel Hilton, chain hotel yang terbesar di dunia, itu gelagapan. Mungkin bisa hilang ke depannya. Karena disrupsi atau perubahan itu menyebabkan penghilangan job atau mata pencaharian di depannya. Supir nggak bakal ada.
karena nanti autonomous driving itu cepat atau lambat kita mau mengadopsi smartphone ini belakangan atau yang pertama terserah. Dulu pernah tahu ya, mungkin masa kecil kalian tuh HP yang saya banggain itu adalah Nokia. Mana Nokia? BlackBerry? Mana BlackBerry? Samsung? Mana Samsung? Gitu terus. Jadi makanya ini growth mindset, berkesinambungan, nggak boleh stop. Kita harus selamanya tuh berada di pikiran yang sangat kreatif, mau usia berapapun. Itu apa? Perubahan. Dulu tidak ada perubahan di bidang manajemen, di bidang ekonomi, perubahan di bidang disrupsi, di bidang teknologi, disrupsi di bidang geopolitik. Itu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dan semua itu dimulai dari pribadi masing-masing. Mindsetnya harus betul dulu. Mentalnya harus pantang menyerah apapun yang dilakukan. Buka usaha bebek goreng nggak laku, aduh 5 bulan tutup, udah nggak jodoh. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bakal maju kita. Mungkin waktunya udah ya, Bu. Jadi ini saya tutup aja ya. Jadi tidak hanya menjadi entrepreneur, itu pun bisa mempengaruhi kalau kita mau menjadi profesional yang baik. Tadi yang diomongkan Abu Lila sebagai ART maunya gaji besar, kerjanya nanti dulu. Salah. Paham nggak visi misinya perusahaan ini kemana? Cocok nggak? Gaji itu belakangan. Kalau kita problem solving, kita problem solving kan orang, kendaraan umum orang, uang itu datang sendiri. Tapi kita nggak mau invest untuk itu, nggak mau invest untuk membentuk mindset itu. Investnya uang, nggak apa-apa. Mungkin kalau beruntung dapat gaji besar, nggak bakal tahan lama. Kalau itu nggak dari dalam, nggak bakal tahan lama. Yang ketiga, bakal penting kita bakal jadi orang tua yang lebih baik. Karena mindset itu adalah milik kalian, itu aset kalian yang nggak bisa dinilai uangnya. Yang terakhir, kepala keluarga yang terakhir ini adalah menjadi warga negara Indonesia yang lebih baik. Jadi itu sekian.